wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Tiara dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sriwijaya, Angkatan 2019, kelas Indralaya. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai ethological theories atau teori etologikal yang dikemukakan oleh Lorenz, Bowlby, dan Hinde, serta perannya terhadap perkembangan. Sebelum itu, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu etologi. Etologi berasal dari bahasa Yunani, ethos yang artinya kebiasaan dan logos yang artinya ilmu. Jadi, secara etimologi, etologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai kebiasaan atau karakter. Yang pertama, Lorenz. Lorenz merupakan bapak etologi modern, di mana dia menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi dan evolusi, dan ditandai oleh periode penting atau peka. Apa sih periode penting itu? Jadi, periode penting itu merupakan suatu periode tertentu yang sangat dini dalam perkembangan, sehingga memunculkan perilaku tertentu secara optimal. Lorenz meneliti pola perilaku anak angsa atau kawanan angsa, dan ditemui fakta bahwa anak angsa itu terlahir dengan insting untuk mengikuti induknya. Perilaku ini sudah ada sejak lahir, dan insting mereka itu merupakan salah satu cara mereka untuk bertahan hidup. Jadi, jika anak-anak angsa tersebut ditetaskan dalam inkubator, maka apa yang mereka lihat pertama kali dan apa yang pertama kali bergerak, maka mereka akan menganggap itu adalah induknya dan mengikuti kemanapun induknya pergi. Hal ini disebut dengan imprinting. Sebenarnya pola perilaku seperti ini tidak hanya terjadi pada hewan, tetapi juga pada manusia. Bisa terlihat dari anak-anak kecil yang selalu ingin ikut kemanapun orang tuanya pergi. Yang kedua, Bowlby atau teori kelekatan. Dalam teori ini dipengaruhi oleh teori evolusi dalam observasinya pada perilaku hewan. Menurut teori etologi, tingkah laku lekat pada anak manusia diprogram secara evolusioner dan instingtif. Dalam teori kelekatannya, terdapat hubungan kelekatan di awal masa kehidupan anak merupakan prototipe untuk semua hubungan sosial di masa depan anak, sehingga gangguan kelekatan yang terjadi dalam masa itu memiliki konsekuensi yang sangat berat. Sebetulnya, kelekatan ini tidak hanya terjadi pada anak, tetapi juga pada ibu, karena ibu dan anak secara biologis dipersiapkan untuk saling merespon perilaku. Kelekatan pada pengasuh selama 1 tahun pertama kehidupan memiliki konsekuensi yang sangat berat. Mengapa? Karena ketika seorang anak diasuh dengan memberikan aura positif, aura yang aman, maka anak tersebut akan dapat bertumbuh dengan baik secara emosional dan sosialnya. Pun sebaliknya, apabila seorang anak diasuh dengan memberikan aura negatif dan tidak aman, maka anak tersebut akan sulit berkembang baik secara emosi maupun sosial. Terdapat 4 pola kelekatan. Kelekatan yang pertama, kelekatan yang aman. Yang kedua, kelekatan yang bersifat menghindar. Yang ketiga, kelekatan yang bersifat penolakan. Dan yang terakhir, kelekatan yang tak beraturan.
fase kelekatan. Terdapat 4 fase kelekatan. Fase pertama, dari lahir sampai 3 bulan, di mana respon tak terpilah pada manusia. Yang kedua, 3-6 bulan, di mana fokus pada orang yang dikenal. Kemudian 6-3 tahun, di mana pencarian kedekatan yang aktif. Dan yang terakhir, dari umur 3 tahun sampai akhir masa kanak-kanak, di mana mulai muncul tingkah laku persahabatan. Selanjutnya, Kinder yang terkenal dengan periode perkembangan sensitif. Dengan anak-anak manusia, nampak ada periode sensitif secara khusus pada perkembangan bahasa, ikatan, emosional, atau hubungan sosial. Hal ini tergantung pada sejauh mana pengalaman awal dan pengaruh lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan individu tersebut. Yang terakhir, kita akan membahas perannya terhadap perkembangan. Teori ini menekankan bahwa perilaku individu adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologi. Teori ini juga tetap menghargai adanya peran lingkungan dalam memenuhi berbagai kebutuhan individu, sehingga pengalaman individu pada awal masa kehidupan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi individu tersebut di masa selanjutnya. Ada atau tidaknya pengalaman tertentu pada waktu tertentu selama masa hidup mempengaruhi individu dengan baik, di luar waktu pengalaman itu terjadi. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.